Komentar media Vietnam soal daftar 28 pemain timnas Indonesia, sangat kuat. Daftar pemain timnas Indonesia untuk dua laga melawan Vietnam diumumkan pada Kamis, 7 Maret 2024, lalu. Daftar pemain itu, menurut media di Vietnam, merupakan tim yang sangat kuat. Indonesia bakal berhadapan dengan Vietnam pada dua laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama digelar di markas Indonesia, lebih tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno, 21 Maret 2023. Sementara, laga kedua akan dimainkan di Stadion Maidin pada 26 Maret 2024. Vietnam akan bertindak sebagai tuan rumah pada laga kedua ini. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memanggil 28 pemain untuk dua laga itu. Daftar pemain tersebut bisa dibilang cukup kuat untuk bersaing pada level ASEAN dan media Vietnam mengakuinya. Shin Tae-yong memanggil mayoritas pemain yang jadi andalan di Piala Asia 2023. Dia juga kembali memanggil Yance Sayuri, yang cedera sehingga tidak bisa bermain di Piala Asia 2023. Selain itu, ada 3 pemain yang belum mendapat status sebagai WNI. Mereka adalah Nathan Choyaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong dan timnas Indonesia menunjukkan ambisi besar dalam dua laga lawan Vietnam dengan mengumpulkan skuad yang sangat kuat dengan sederet pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, tulis media Vietnam, Tetao 247. Selain nama-nama di atas, Shin Tae-yong juga memanggil Jay Itzes. Ini adalah pemanggilan pertama untuk pemain asal klub Venezia itu. Itzes mengantongi status WNI pada Desember 2023 lalu. Daftar 28 pemain timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, ada Haye, Itzes, Oratmangoen, dan Choyaon. PSSI telah mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia untuk berhadapan dengan timnas Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F pada akhir bulan ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 28 pemain, termasuk 3 nama yang masih menjalani proses naturalisasi. Ketiganya adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choyaon. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dijadwalkan akan diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada 12 Maret 2024, sementara Nathan Choyaon masih abu-abu. PSSI masih perlu mengurus perpindahan federasi dari Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choyaon dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke FIFA sebelum legal memperkuat timnas Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak naturalisasinya tuntas pada akhir Desember 2023, Jay Itzes turut disertakan ke dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Timnas Indonesia akan 2 kali berhadapan dengan Vietnam. Pertama, skuad Garuda bakal bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 21 Maret 2024. 5 hari berselang, timnas Indonesia bakal menantang Vietnam dengan bertandang ke Stadion Nasional Maidin, Hanoi. Dari 28 pemain yang diberikan kesempatan oleh Shin Tae-yong, 22 nama diantaranya adalah alumni timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Selain itu, Shin Tae-yong juga mempercayai kiper PSIS Semarang, Adi Satrio untuk menggantikan Hernando Ari Sutaryadi yang cedera. Wingback PSM Makassar, Yance Sayuri juga turut ambil bagian. 2 jebolan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 disisihkan Shin Tae-yong dari daftar 28 pemain kontra Vietnam. Keduanya ialah Adam Alis dan Dendi Sulistiawan. Shin Tae-yong minta Nova Arianto cari pemain berkualitas di timnas Indonesia U16, bukan titipan. Nova Arianto sudah bertemu Shin Tae-yong sejak didapuk sebagai pelatih timnas Indonesia U16. Dalam pertemuan itu, ia mengungkapkan sang mentor meminta untuk mencari pemain berkualitas, bukan titipan.
Pada akhir Februari 2024, Nova bersua Shin yang bisa dibilang merupakan mentornya. Ex-pemain Persib Bandung itu mengemban posisi sebagai asisten pelatih di Timnas Indonesia. Nova mengungkapkan memberi laporan terkait regulasi mulai dari metode latihan hingga kriteria pemain yang nantinya akan menjadi pemain Timnas Indonesia U16. Diakuinya, Shin merespons baik paparan tersebut. Laporan umum saja, terutama masalah regulasi yang saya buat di Timnas Indonesia U16, kata Nova kepada wartawan di Garuda Yaksa Academy, dikutip pada Kamis, 7 Maret 2024. Terutama masalah tinggi badan, metode-metode latihan dan coach Shin cukup senang, sambung pria asal Semarang itu. Nova juga membeberkan pesan yang diberikan Shin kepadanya. Pria berusia 49 tahun itu mengaku diminta mencari talenta muda tanah air yang berkualitas, bukan menampung pemain-pemain titipan. Ada beberapa masukan untuk benar-benar mencari pemain yang berkualitas baik, bukan pemain-pemain titipan. Coach Shin pesan itu saja sih, ungkap Nova. Sebagaimana diketahui, PSSI mempercayai Nova untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U16. Pemusatan latihan, TC, sekaligus seleksi pemain pun juga telah dilakukan sebagai langkah awal pembentukan kerangka skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia U16 akan menjalani agenda penting yakni Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17. Piala AFF U16 2024 sendiri akan berlangsung di Indonesia yang kabarnya bergulir pada Juni. Sudah disetujui DPR RI, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen tetap perlu keajaiban untuk lawan Vietnam. Pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan, melontarkan tanggapan positif ihwal persetujuan DPR RI terkait proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes. Namun, ia menyebut bahwa perlu keajaiban agar Haye dan Oratmangoen bisa memperkuat Timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmar, mengaku telah menerima surat permohonan untuk pemberian kewarganegaraan terhadap Haye, Oratmangoen, dan Paes. Memang kelihatan masih agak sulit untuk bisa mendapatkan kalau dikaitkan dengan tanggal 13 Maret batas akhir pengajuan nama pemain, kata Ropan, sapaan karib Roni Pangemanan, dalam kanal YouTube Bung Ropan. Namun, apapun itu, kita harus menyambut dengan baik. Ini kabar yang menggembirakan bahwa ini akhirnya langsung digas, sambungnya. Menurut Ropan, dari 3 permohonan ini, PSSI bakal mengutamakan 2 nama, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Hal ini tak lepas dari masih adanya kendala dalam proses alih federasi Martin Paes. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Skuad Garuda akan 2 kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Pertama, Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024 mendatang. Kemudian, 5 hari berselang, giliran skuad Garuda yang akan bertandang ke Vietnam. Menurut Ropan, saat ini proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes berkejaran dengan waktu. Bahkan, jika proses di DPR RI selesai besok, berkas naturalisasi para pemain ini masih harus ke meja Sekretariat Negara dan menunggu turunnya keputusan Presiden. Kepres ini biasanya susah kalau untuk 1-2 hari. Mudah-mudahan, karena ada Pak Erick Thohir di sana untuk lobi-lobi tingkat tinggi yang terjadi. Ketika disetujui besok, lusa Kepres bisa turun, ini luar biasa. Ini seperti menunggu sebuah keajaiban, kata Ropan. Namun, kalau itu cepat dan Kepres itu langsung, kemudian, hari berikutnya lagi langsung diambil sumpah, itu bagus. Karena, alih status perpindahan Federasi KNVB ke PSSI itu juga makan waktu. Makanya, saya bilang ini juga agak riskan, ia menambahkan.